Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulillah wa man tabi'ahu mawala wa ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu, keluarga besar SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur yang kami hormati, Ibu Wakil Kurikulum yang kami hormati, Ibu dan Bapak calon guru penggerak dari SMP Negeri 29 yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia, rekan majelis guru. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih atas kerjasamanya untuk memberikan sport kepada rekan kerja kita yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 ya Bu ya, angkatan 7. Mudah-mudahan kita doakan bersama beliau lulus dengan baik, amin. Dengan tidak menyingkat mukadimah, kegiatan pengibasan materi proyek modul 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita dari sekolah kita SMP Negeri 29. Dengan ini saya buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Nurlinda SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di SMP ini dalam acara pengibasan budaya positif di SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur. Salawat beriringkan salam, marilah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita menunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mohon izin, saya selaku CGP Angkatan 7 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memohon izin untuk mengimplementasikan budaya positif di SMP kita ini, di SMP tercinta kita ini, di SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur. Saya selaku CGP Angkatan 7 mohon motivasi dan dukungan dari Bapak Ibu dan Kepala Sekolah khususnya agar pengimplementasian budaya positif di SMP kita ini dapat kita laksanakan dengan baik. Latar belakang daripada pengimplementasian budaya positif ini dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana tujuannya adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif
di sekolah dalam pembiasaannya sehari-hari untuk menanamkan atau menemukan budi pekerti sebagai pembentuk awal karakter siswa. Nah, untuk membangun budaya positif itu, di dalam budaya positif ini membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik agar siswa diikut sertakan dalam membuat suatu atau menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Dimulai dari kelasnya dulu. Itulah latar belakang diadakannya pengimbasan budaya positif di sekolah ini. Tujuan daripada diadakannya pengimbasan budaya positif ini yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti. Nah, jadi dari penerapan budaya positif di sini nanti adalah dengan kita masing-masing wali kelas membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi bukan kita yang membuat kesepakatan kelas itu, tetapi kita dengan siswa. Kita menuntun siswa untuk membuat kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri dan harus mereka laksanakan sendiri. Terus tujuan yang kedua, membantu proses belajar mengajar sehingga lebih mudah dan tidak menekan murid. Kemudian tujuan yang ketiga, membangun hubungan positif yang lebih dekat antara guru dengan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun ya Bapak Ibu, bukan menuntut, tapi menuntun ke segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, menurut Ki Hajar di sini, kita sebagai guru bukan menuntut kepada anak, tetapi menuntun. Karena menurut Ki Hajar, pendidikannya itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi dalam pendidikan itu Ki Hajar mengharapkan kita sebagai guru harus bisa mengetahui karakter anak, karena itu sudah kodrat alamnya si anak, sifat bawaannya si anak. Kita tidak bisa menuntut, tetapi bagaimana kita menuntun si anak ini agar dia bisa menjadi karakternya lebih baik, bukan menjadi lebih buruk, dan mengikuti kodrat zaman. Karena di zaman sekarang, kalau kita tidak bisa mengikuti zaman yang selalu terus mengalami perubahan, kita akan ketinggalan. Apalagi di zaman sekarang, siswa harus dilibatkan dalam dunia digital. Nah, jadi menurut Ki Hajar, pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tolak ukur dalam pengimbasan budaya positif yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 29 itu ada dua. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah mereka buat bersama-sama dengan teman satu kelasnya. Jadi setelah mereka membuat, yang kedua harus bisa menjalankan kesepakatan kelas yang telah mereka buat. Kemudian di dalam pengimplementasian budaya positif ini, kami sebagai CGP sangat membutuhkan dukungan agar budaya-budaya positif ini dapat berjalan dengan baik di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah orang tua. Jadi orang tua termasuk dukungan yang dibutuhkan karena siswa itu berangkatnya dari rumah. Jadi kalau sudah di pembiasaan positif dari rumah, insya Allah ke sekolahnya gurunya lebih mudah mengarahkannya. Kemudian yang kedua adalah warga sekolah. Warga sekolah ini bukan hanya guru, tetapi manusia atau orang yang berada di lingkungan sekolah harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik untuk menumbuhkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga,
ya alhamdulillah di lingkungan sekolah kita sudah ada musola. Mungkin di musola ini bisa kita tumbuhkan budaya-budaya positif ke siswa kita. Nah, budaya positif di sekolah ini apa sih? Budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini adalah mencapai nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang positif maksudnya. Jadi jangan sampai ada nilai-nilai yang menyimpang atau nilai-nilai negatif. Nah, yang mana nilai keyakinan ini harus berpihak pada murid. Makanya dibuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu murid yang membuat. Karena agar kita bisa kebiasaan itu berpihak pada murid. Nah, perubahan paradigma budaya positif menurut Dr. William, dia meluruskan tentang guru mengontrol murid. Menurut Dr. William, guru tidak bisa mengontrol murid. Menurut Dr. William ini, seseorang itu yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Jadi siswa itu, makanya menurut KHD itu kita tidak bisa menuntut, tapi bisa menuntun. Karena yang mengontrol dirinya sendiri itu adalah siswa itu sendiri. Nah, Dr. William ini mengibaratkan adalah tangan yang dikepal. Kalau dia mau membuka, walaupun ada bujukan dari luar, kalau si punya tangan itu tidak mau membuka kepalanya, tidak akan terbuka. Tetapi kalau yang punya tangan membuka kepalanya sendiri, dia bisa membukanya karena kontrolnya dari dirinya sendiri. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa. Nah, ini kata-kata memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Arti disiplin di sini adalah agar membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Nah, itu arti disiplin sesungguhnya. Kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Nah, keyakinan kelas, karena di dalam budaya positif yang akan kita implementasikan ini adalah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Apa itu keyakinan kelas? Untuk terbentuknya budaya positif, pertama itu perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara warga kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal dan lebih memotivasi secara intrinsik. Nah, di sini ada kata motivasi secara intrinsik. Tujuan dari terbentuknya keyakinan kelas agar siswa yang membuat sendiri keyakinan ataupun impian yang mereka harapkan di dalam kelas itu, kalau dia yang buat, otomatis motivasi yang mereka buat itu harus lebih bisa, karena motivasi dari dalam diri siswa itu, karena dia yang buat, jadi dia juga motivasi untuk menaatinya. Jadi motivasi dari dalam diri siswa itu namanya motivasi secara intrinsik. Karena kalau motivasi dari luar, kalau ada orang yang memberi motivasi baru mau berubah, kalau tidak ada orangnya, otomatis dia tidak bisa berubah. Gitu. Jadi kalau motivasi dari dalam itu ada atau tidak adanya orang, dia bisa menaati budaya positif tersebut. Jadi di keyakinan kelas itu tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk melakukan budaya positif. Mengapa keyakinan kelas itu? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi. Nah, di sini dikatakan tadi. Jadi keyakinan itu akan lebih memunculkan motivasi intrinsik dari dalam, atau motivasi secara intrinsik seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi kalau motivasi intrinsik itu terwujud, dia akan mengikuti serangkaian peraturan yang mereka sepakati bersama dalam membuat keyakinan kelas. Di dalam menumbuhkan budaya positif,
di sana disebutkan ada namanya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apabila kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi oleh siswa, itulah akan terjadi yang namanya hal-hal negatif yang terjadi. Nah, jadi untuk meningkatkan budaya positif yang berada di lingkungan sekolah ini, kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi oleh siswa, insya Allah dia akan mudah untuk melakukan hal-hal positif yang bisa mereka lakukan di sekolah. Nah, tetapi kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, itulah yang akan membuat pembangkangan atau hal-hal negatif yang akan dilakukan oleh siswa. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ini maksudnya yang sering guru lakukan di dalam memposisikan guru di dalam pembelajaran, yaitu ada kata penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan memonitor atau memantau, dan yang terakhir manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini mungkin kita sering memang melakukannya, yaitu penghukum. Kita sebagai guru, kalau misalnya anak tidak melaksanakan tugas, pasti yang dalam kita yang kita sering kita terapkan, ayo push up. Nah, itu kita sebagai posisi kontrol penghukum. Di pemikiran budaya positif ini, yang posisi nomor 1 itu untuk tidak dilakukan. Begitu juga dengan nomor 2, membuat orang merasa bersalah. Kita tidak menghukum, tetapi kita memberikan kata-kata yang kepada anak itu sampai membuat siswa itu merasa bersalah. Nadanya lembut, tetapi mengena ke hatinya dan merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kita menganggap siswa itu sebagai teman. Nah, posisi teman ini juga tidak baik juga karena akan menyebabkan siswa kurang menghargai guru. Nah, yang keempat, monitor atau pemantau. Nah, kita memantau beda dengan penghukum. Kalau monitor ini kita memantau, kalau dia membuat kesalahan, dia harus melakukan konsekuensi kesalahan yang mereka buat. Kita memantaunya. Nah, di antara kelima posisi kontrol ini yang diharapkan oleh penerapan budaya positif adalah posisi manajer. Kita diharapkan sebagai guru, kita bertindak sebagai manajer. Manajer di sini maksudnya adalah kita selaku guru harus bisa bersama-sama siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat dia merasa bersalah, tetapi kita bersama siswa mencari solusi kenapa dia bisa melakukan perbuatan negatif tersebut, yaitu dikenal nanti dengan nama segitiga restitusi, yaitu memvaliditas, menanyakan identitas, kemudian memberikan keyakinan kepada siswa agar dia bisa melakukan perubahan dari kesalahan yang mereka buat. Nah, itulah 5 posisi kontrol yang diterapkan di budaya positif ini, yaitu yang paling mengarah ke pengimasan budaya positif adalah posisi manajer. Nah, di sini saya bilang tadi adalah segitiga restitusi. Di sini suatu pendekatan yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Jadi kita beri kesempatan siswa itu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setelah kemarin sebelum saya mengibaskan budaya positif ini, kami bersama kelas 7B telah membuat hasil kesepakatan kelas 7B. Ada 9 kesepakatan yang mana 9 ini mereka sendiri yang menyampaikan ide-ide atau impian mereka gimana kelas mereka itu dapat terasa lebih nyaman berada di kelas. Ada 9 yang mereka sepakati. Yang pertama, datang tepat waktu, melaksanakan piket kelas,
bersikap sopan santun, berpakaian rapi dan tertib, saling menghormati, mendengarkan guru dengan benar, menjaga kesehatan, menolak tindakan perundungan atau bully, dan bertanggung jawab. Nah, itulah hasil kesepakatan kelas 7B dalam menerapkan budaya positif di SMP Negeri 29. Mudah-mudahan kita selaku guru bisa memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa kita agar dapat menerapkan budaya-budaya positif di SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur ini. Itulah harapan kita, semoga SMP kita ini bisa meningkatkan budaya positif. Dengan adanya budaya positif ini mungkin akan membuat karakter siswa kita akan lebih baik, sopan santunnya lebih baik, budi pekertinya juga lebih baik. Demikianlah penginbasan budaya positif di SMP Negeri 29. Semoga sama-sama dapat melaksanakan hasil dari budaya positif ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur, tempat di mana Ibu Nurlinda SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7, telah menyampaikan pengimbasan budaya positif dengan rekan-rekan kerjanya. Mudah-mudahan budaya positif yang telah diimbaskan bisa memotivasi kepada seluruh rekan kerja, sehingga rekan kerjanya bisa termotivasi pula untuk mengikuti jejak beliau demi kemajuan sekolah SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur ini, pada khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada umumnya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan langkah ke depan lebih positif lagi, khususnya untuk Ibu Nurlinda SPD bisa lulus dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hidayati SPDI. Saya adalah rekan dari Ibu Nurlinda CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur. Bahwasanya rekan saya Bu Nurlinda SPD sudah melakukan pengimbasan tentang budaya positif yang ada di sekolah ini, dengan yang pertama sudah melakukan kolaborasi aktif dengan guru untuk menciptakan budaya positif di sekolah, terutama dalam membuat kesepakatan kelas di antara setiap kelas dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Adapun tujuan dari pembuatan kesepakatan kelas yang pertama, dengan diikutsertakan siswa dalam pembuatan kesepakatan kelas itu, kita yakini bahwa siswa secara tidak langsung termotivasi dari dalam dirinya untuk mengikuti kesepakatan kelas yang telah mereka berbuat. Yang kedua, dengan adanya kesepakatan dalam keikutsertaan siswa dalam menciptakan kesepakatan kelas, diharapkan mampu lebih bertanggung jawab. Luar biasa pengimbasan budaya positif di sekolah. Praktik baik Bu Nurlinda di SMP Negeri 29 Tanjung Jabung Timur. Semangat, teruskan, saya tunggu aksi-aksi selanjutnya. Terima kasih.